Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Syuro, Badan Otonom, Dr. Wilayah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudara para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang hadir dari seluruh tanah air, Pak Gubernur, Pak Wati, staf khusus di Kementerian Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta seluruh rekan-rekan para senior dan para guru dan para orang yang pada kesempatan ini kita sebutkan satu persatu. Pertama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita bersama-sama berkumpul di studio kali ini untuk mengakhiri para seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Bulan Bintang yang hadir Jakarta pada kesempatan yang baik ini. Ini adalah saatnya bagi kita untuk melakukan konsolidasi total seluruh pengurus dan anggota serta simpatisan partai di seluruh tanah air. DPP Partai Bulan Bintang insya Allah sudah selesai menyelesaikan persoalan-persoalan internal partai dan sudah melakukan proses hukum Republik Indonesia dan juga sudah diketahui oleh Presiden Republik Indonesia tentang dan saya sudah menyampaikan kepada beliau menyediakan waktu untuk menerima seluruh anggota DPP Partai Bulan Bintang yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum beberapa persoalan hukum kita anggap sudah selesai dan sekarang adalah saatnya kita menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, menjaga kesatuan dan persatuan dari seluruh pengurus DPP, DPW dan DPC dari seluruh tanah air. Kita bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2029 yang akan datang. Inilah tugas yang pokok dan paling penting bagi kita bersama. Kita semua sudah paham tentang asas dan tujuan partai. Kita semua sudah paham tentang ideologi perjuangan Partai Bulan Bintang. Kita semua sudah paham tentang program yang akan dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang. Dan karena itu tugas kita bersama sekarang adalah lebih mengkonkretkan apa yang telah kita rumuskan bersama-sama, baik dalam asas dan tujuan partai serta program partai, dengan cara kita memperkuat atau mengkonsolidasikan kekuatan kita dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi, karena waktu berjalan begitu cepatnya, dan begitu 2024 sudah melaksanakan 2 tahun yang lalu, dan masih tersisa waktu sekitar kurang 3 tahun dari sekarang, dan pemerintah juga sedang mempersiapkan penyelesaian amandemen terhadap undang-undang tentang pemilihan umum, undang-undang tentang MD3 dan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait untuk melaksanakan amanat dan keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu yang menegaskan bahwa tidak ada lagi respon dalam pemilihan, baik pemilihan presiden maupun pemilihan sekarang memang sedang dirumuskan apa jalan baik untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan sekarang dengan spirit Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Apakah dalam pemilu yang akan datang masih diperlukan verifikasi partai politik atau tidak? Hal-hal seperti ini juga akan dibahas dalam rancangan undang-undang perubahan terhadap undang-undang pemilu yang ada sekarang dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2029 yang akan datang. Karena kita memang tidak mempunyai wakil-wakil di pusat, maka biarkanlah pemerintah dan DPR merumuskan amandemen terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang MD3 sekarang ini untuk sama-sama nanti kita laksanakan dalam menghadapi pemilu tahun 2029
Dan yang penting bagi seluruh keluarga besar PBB adalah terus-menerus melakukan regulasi politik kepada mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam merumuskan amandemen Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang MD3. Tapi juga kita memfokuskan perhatian kita untuk melakukan persiapan pertama dalam konsolidasi internal partai. Selesaikan susunan kepengurusan di pusat, Majelis Syuro harus segera diselesaikan siapa yang ambil pimpinan Majelis Syuro dan carikan solusi landasan hukum agar segala proses pergantian dalam susunan kepengurusan partai di pusat maupun di daerah tetap konstitusional, tidak nampak undang-undang, tidak nampak juga antara dasar dan anggaran berubah anggaran partai. Dan dengan cara itu kita mempunyai kekuatan dari segi legitimitas karena pemerintah tidak akan melihat siapa orangnya, tapi akan melihat siapa yang legal dalam politik partai di pusat, di provinsi, kabupaten dan kota dalam menghadapi pemilu, dalam menghadapi PAW, dalam menghadapi segala hal yang terkait dengan kegiatan partai. Dan itu dia kita lagi konsolidasi harus kita dilakukan oleh DPP sendiri maupun oleh DPW dan DPC. Saya tahu bahwa masih banyak pengurus-pengurus DPP yang masih belum solid, belum tersusun dengan rapi dan sempurna. Juga pengurus DPC, apalagi pengurus PAC dan pengurus MD. Tugas-tugas ini harus segera diselesaikan. Karena itu DPP Partai Persatuan harus banyak-banyak turun ke daerah ke tingkat provinsi turun ke kabupaten, kota, turun ke kecamatan dan seterusnya. Saya sendiri merumuskan program untuk setiap bulan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, mulai pekerjaan yang barangkali susah dilakukan oleh orang lain. Saya akan mencoba untuk menghubungi banyak kampus-kampus besar di seluruh tanah air. Melakukan satu ceramah atau satu orasi atau satu diskusi ilmiah yang melibatkan para akademisi, para mahasiswa, para sivitas akademik dan dipublikasikan secara luas oleh media lokal maupun media nasional sehingga kita merasa bahwa partai Persatuan eksis di tengah-tengah masyarakat. Kita menyumbangkan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak punya kemampuan materi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Dan kita dapat memberikan satu pencerahan kepada bangsa, kepada masyarakat, kepada kita semua terhadap persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, dan bagaimana kita harus mencari solusi jalan keluar mengatasi persoalan besar. Dan inilah yang kita harapkan akan menjadi ciri partai Persatuan, yaitu partai yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara, bukan partai yang menciptakan masalah-masalah menjadi tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kehadiran kita diharapkan orang, dan semua orang kita harapkan juga akan memberikan harapannya kepada partai, pada partai memberikan solusi terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Barangkali kita ingat dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ciri orang beriman itu ialah jika dia datang pada suatu tempat, maka orang merasa senang dan bahagia dengan kedatangannya. Dan jika dia pergi meninggalkan tempat itu, maka orang merasa kehilangan dan merasa sedih atas kepergiannya. Jadi kita harapkan kita hadir di satu tempat, orang merasa senang dan bahagia dengan kehadiran kita. Tapi kalau kita pergi dari tempat itu, partai bulan kita tidak ada wakil lagi di tempat itu, tidak dirasakan kehadirannya di tempat itu, maka orang merasakan kehilangan atas kepergian dari partai bulan kita. Karena itu tugas kita semua, bagaimana kita memanfaatkan segala peluang, segala kesempatan yang ada untuk memperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada generasi muda,
generasi milenial ya, tentang keberadaan partai berlambang ini. Ada sering anak-anak muda yang berperasan tahu kalau bertanya kenapa partai namanya partai berlambang, artinya memang belum tersosialisasikan kepada generasi baru. Kalau generasi di atas 30 tahun ke atas, saya yakin hampir semua mereka tahu. Tapi anak-anak muda ini belum tahu. Dan karena belum tahu, kewajiban kita untuk memperkenalkan partai berlambang ini kepada mereka. Dan untuk melakukan tugas-tugas itu, kita harus solid lebih dahulu ke dalam. Jangan lagi ada perpecahan, jangan lagi ada grup-grup WA yang isinya hanya diskusi-diskusi, menjaga bersama, kritik sana, kritik sini, menghabiskan waktu di kursi atau di depan itu hanya main handphone aja, tidak berbuat sesuatu yang konkret untuk partai. Nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah dia komunikasi lagi. Sepanjang waktu juga kita amankan apa yang dia lakukan. Kerjanya hanya bikin gosip, bikin bunyi-bunyi, nggak ada apa-apa. Dan disayangkan dan tidak memberikan kontribusi apapun bagi partai. Tentu kita harus menghormati ya penyelenggaraan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kita juga tidak bisa menutup media sosial, grup-grup, TikTok, WA, segala macam, Instagram, apa kita memang hidup dalam dunia seperti itu dan kita tidak punya pilihan untuk kita juga menggunakan sarana dan prasarana yang ada seperti itu juga untuk membangun opini kita sendiri dan melakukan counter terhadap opini yang berkembang. Jangan dibiarkan opini berkembang merugikan kita tanpa kita pernah mengcounter dan mengklarifikasi, karena kebohongan yang diulang-ulang akhirnya akan membuat orang menjadi bicara. Kewajiban kita untuk melakukan counter, ya, menjelaskan ya, segala sesuatu secara proporsional, adil dan berimbang sehingga orang tahu. Dan saya kira segala media sosial yang ada sekarang harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh